Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Yunitasari dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang perbandingan sistem akuntansi di negara Malaysia dan Australia. Yang pertama, negara Malaysia. Pada tahun 1967, para akuntan mendirikan institusi yaitu Malaysian Institute of Accountants atau MIA sebagai otoritas yang meregulasi profesi akuntansi. Tahun 1997, Malaysia merestrukturisasi sistem akuntansinya dengan membentuk FRF dan MASB sebagai standar akuntansi di Malaysia. MASB atau Malaysian Accounting Standard Board adalah badan independen yang diciptakan untuk mengambil otoritasnya dalam mengatur standar akuntansi di Malaysia. Financial Reporting Foundation atau FRF mengawasi pekerjaan MASB tetapi tidak terlibat dalam proses mengatur standarnya. Fungsi dan kekuasaan MASB yang disediakan di bawah undang-undang adalah yang pertama, untuk masalah standar akuntansi baru yang disetujui, standar akuntansi untuk merevisi, meninjau, dan mengadopsi standar akuntansi yang disetujui standar akuntansi. Yang kedua, mengeluarkan pernyataan prinsip-prinsip pelaporan keuangan. Yang ketiga, melakukan perubahan-perubahan terhadap standar akuntansi yang dianggap perlu. Negara Malaysia mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dalam 30 tahun terakhir ini. Lebih jauh lagi, kemakmuran Malaysia telah meningkat secara pesat. Prospek beberapa tahun ke depan pun amat sangat menjanjikan dengan adanya antisipasi dari GDP, konsumsi pribadi, dan investasi pribadi. Berikutnya, saya akan menjelaskan sistem resmi Malaysia. Sistem resmi Malaysia berasal dari Inggris. Sistem akuntansi ini juga membidik untuk bertemu dengan informasi yang dibutuhkan oleh investor. The Malaysian Institute of Accounting atau MIA telah didirikan bahwa pengawasan reguler perkumpulan profesi akuntansi di Malaysia. Akan tetapi, Malaysia mentransfusikan sistem akuntansinya pada tahun 1997 dengan Financial Reporting (ACT) yang dibuat oleh Financial Reporting Fund atau Badan Pelaporan Keuangan dan Malaysia Accounting Standard Board. FRF mengawasi pekerjaan MASB tetapi tidak terlihat dalam proses standarnya. MASB adalah badan independen yang diciptakan untuk mengembangkan dan mengajukan standar akuntansi di Malaysia. Karena kerja baru ini dibuat oleh proses standar yang representatif dengan pengguna, pembuatan kebijakan, dan akuntan. Perusahaan yang terdaftar di Malaysia diwajibkan untuk menyiapkan laporan keuangan wajib sesuai dengan standar akuntansi yang disetujui dan diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Malaysia atau MASB. Perusahaan asing yang terdaftar di bursa saham di Malaysia dapat mempersiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi tertentu yang diakui secara internasional seperti SAK, MASB yang memiliki dua set standar akuntansi yang disetujui. Yang pertama ada MASB disetujui standar akuntansi entitas selain entitas swasta atau standar pelaporan keuangan di FRSS. Yang kedua ada MASB disetujui standar akuntansi entitas swasta atau Badan Standar Pelaporan Swasta (PERS). Beberapa praktik yang terjadi di Malaysia. Yang pertama, setiap perusahaan harus melaporkan laporan keuangannya. Jika sudah terdaftar di pasar modal, hanya 1/4 dari total seluruh perusahaan yang melakukan penyajian informasi di dalam laporan keuangan mengenai sahamnya. Yang kedua, laporan keuangan perusahaan melaporkan adanya analisis praktek penilaian terhadap discounted cash flow. Yang ketiga, Malaysia membuat laporan keuangan interim atau sementara. Yang keempat, hanya sedikit sekali perusahaan yang ada di Malaysia yang melakukan pengungkapan dalam kewajiban kontingensi. Yang terakhir, hampir tidak ada bank yang ada di Malaysia yang mengungkapkan kebijakan akuntansi pada ketetapan kerugian pinjaman.
Sebelumnya, terima kasih kepada Bang Samsul yang telah menjelaskan perbandingan akuntansinya di negara Malaysia. Pengadopsian IFRS atau dikenal dengan International Financial Reporting Standard telah digunakan di berbagai negara, termasuk di Eropa, Inggris, dan Australia. Australia adalah suatu negara yang berpengaruh dalam pengembangan akuntansi internasional. Sejak pengembangan akuntansi internasional yang ada di Sydney tahun 1972. Australia mengadopsi IFRS atau International Financial Reporting Standard sejak 1 Januari 2005. Dapat disimpulkan bahwa Australia menggunakan IFRS itu pada 1 Januari 2005. Oke, berarti 1 Januari 2005 Australia telah menggunakan IFRS. Apa sih manfaat dan kekurangan IFRS di negara Australia? Yang pertama itu dia membantu menarik modal ke Australia. Yang kedua, biaya lebih rendah bagi pelapor, auditor, dan pemakai laporan keuangan di entitas multinasional. Yang ketiga, mengisi kesenjangan dalam GAAP misalnya yang berhubungan dengan instrumen keuangan. Hilangnya pedoman yang ada di GAAP, misalnya pedoman akuntansi untuk imbalan yang diterima karyawan. Kemudian pengenalan metode akuntansi operasional. Selanjutnya, kehilangan kebebasan untuk membangun set standar yang terpisah untuk entitas non-nirlaba. Australia Accounting Standard Board atau biasa disebut AASB adalah Australia lembaga pemerintah yang mengembangkan dan memelihara standar pelaporan keuangan yang berlaku untuk entitas di sektor swasta dan publik dari ekonomi Australia. Dan juga AASB memberikan kontribusi terhadap perkembangan global yang standar pelaporan keuangan dan memfasilitasikan partisipasi masyarakat Australia dalam penerapan standar global. AASB mempunyai fungsi dan kekuasaan yang ditetapkan dalam efek Australia dan Komisi Investasi AJ tahun 2001. Untuk peran surat berharga dan investasi Australia, komisi atau biasa disebut ASAC adalah untuk menegakkan dan mengatur jasa keuangan perusahaan dan hukum untuk melindungi konsumen Australia, investor, dan kreditor. The AASB menggunakan kerangka kerja konseptual yang meliputi laporan keuangan, akuntansi konsep, yaitu yang pertama ada SAC 1, yaitu definisi pelaporan, dan SAC 2, yaitu tujuan-tujuan umum pelaporan keuangan, yang biasanya dikembangkan oleh mantan AASB dan sektor publik Dewan Standar Akuntansi, biasa disebut yaitu PSASB, untuk mengevaluasi usulan standar akuntansi. Meskipun sejarah akuntansi di Australia masih tergolong sangat muda, pengaruh Inggris bisa terlihat pada struktur akuntansi Australia. Seperti kebanyakan Amerika Serikat, Australia tumbuh sebagai hasil dari imigrasi warga Inggris pada tahun 1800-an. Oleh demikian, praktek akuntansi Australia lebih fokus pada informasi yang diperlukan oleh investor dibandingkan dengan keperluan pajak negara tersebut. Dan di tahun 1991, The Australian Security and Investment Commission dibentuk untuk membantu peraturan dan menyelenggarakan hukum perusahaan untuk melindungi konsumen, investor, dan kreditor. Standar akuntansi yang dibuat oleh Australian Accounting Standard Board yang aslinya ini bekerja sama dengan Public Sector Accounting Standard Board untuk membuat standar akuntansi. UIG atau The Argent Issue Group dibangun pada tahun 1904
untuk membantu menunjukkan isu mendesak dalam bidang akuntansi, kebanyakan seperti Emergency Issue Task Force atau biasa disebut EITF yang ada di Amerika Serikat.